أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama di sini, ana mau tanya perihal yang syubhat di kantor ana. Kami setiap hari mendapat box makanan catering untuk makan, dan usaha catering tersebut juga usaha salah satu keluarga karyawan kantor juga. Baru-baru ini ana baru tahu kalau rumah sang pemilik catering tersebut memiliki banyak sekali anjing, suka masak daging babi, dan pemilik cateringnya sendiri beragama Buddha. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah halal makanan yang setiap hari kami makan, Ustaz? Karena ada dalil haramnya memakan sembelihan selain ahlu kitab. Karena beberapa teman ana sudah mulai tidak memakan makanan tersebut dan saya baru-baru ini juga mengikutinya. Namun catering tersebut yang beragama Buddha terkadang ikut memasak masakannya, terkadang tidak. Dan sang ibu tersebut katanya adalah kepala keluarga di rumah, sedangkan suami dan anaknya yang karyawan kantor kami beragama Islam. Apakah mutlak kita tidak boleh memakan masakan orang musyrik walau masakan yang tidak disembelih, misalnya masakan seperti mie goreng? Mohon pencerahannya, Ustaz. Yang pertama adalah makanan yang kita makan adalah satu kelaziman yang dibutuhkan oleh tubuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya sudah memberikan kepada kita sinyal kalau kita makan. Kapan itu? Kalau lapar. Dan pada saat kita sudah makan pun Allah SWT berikan sinyal kalau sudah kenyang supaya tidak menambahnya. Artinya kapasitas perut kita ada, 1 piring, setengah piring, 2 piring maksimal sudah kenyang, gitu kan? Makanan ini pun dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk cuma boleh yang halal, nggak boleh yang haram. Dan itu tujuannya untuk menjaga kesehatan si hamba tersebut. Ya, karena semua yang haram pasti berefek negatif terhadap kesehatan seseorang, dan semua yang halal pasti berefek positif, gitu kan, pada dirinya atau pada tubuhnya. Juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakan masakan selain ahli kitab haram hukumnya. Haram hukumnya, gitu kan? Memang sudah begitu itlaqnya jumhur ulama. Kalau ahli kitab masih dibolehkan. Ahli kitab masih dibolehkan, gitu kan? Ya. Jadi kalau yang saya tahu, wallahu alam, masakan selain ahli kitab Yahudi Nasrani nggak dibolehkan. Ini yang saya ketahui sesuai dengan jabaran ulama dari surah Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau anda mendapatkan pendapat dari para dai atau ustadz-ustadz kita yang lain, mungkin jauh lebih tahu daripada saya, mengatakan itu boleh saja, anda menemukan dalil yang lebih kuat, silahkan. Kalau saya beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membolehkan makanan ahli kitab yang dimakan oleh kaum muslimin, dan tidak pernah ada ayat yang membolehkan memakan masakan orang musyrik, baik itu makanan sembelihan atau makanan yang lainnya, karena dikhawatirkan jangan sampai ada campuran-campuran yang haram, seperti misalnya beberapa ulama tabi'in, ya, Urwah bin Zubair, kemudian ada yang lainnya di antara tabi'in, menukil atau dinukil tentang mereka tidak pernah memakan mentega yang dijual oleh orang-orang asli Persia yang belum masuk Islam, karena dikhawatirkan jangan sampai mereka mencampur dengan lemak hewan-hewan yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan tidak diketahui masalah itu. Permasalahannya kalau masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, tahu atau tidak tahu ada konsekuensinya, kan gitu. Tahu atau tidak tahu ada konsekuensinya. Tidak tahu lalu kita makan daging babi misalnya, atau lemak babi, atau sesuatu yang haram, tidak tahu, tetap kata ulama rentetan tidak diterimanya doa berlaku. Tapi Allah SWT akan memberikan kepada dia sinyal agar dia mengetahuinya. Tapi apakah dia dihukum oleh Allah SWT berdosakah dia? Maka kalau tidak tahu tidak berdosa, tapi rentetan efek daripada itu ada. Kita minum racun, racun haram, kita nggak tahu kalau itu racun, minum, berdosakah? Nggak berdosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau itu racun. Tapi pertanyaannya, apakah berefek pada kesehatan kita? Tentu saja. Begitulah sesuatu yang haram, karena Allah haramkan karena berefek pada tubuh manusia, maka nggak boleh sama sekali. Dan jadi pertanyaan sekarang, seperti Indonesia ini, wilayah yang sangat luas, mayoritas penduduknya muslim, kenapa harus makan orang non muslim, makanan orang non muslim?
Lebih baik dijauhi. Dan masih banyak orang Islam, subhanallah, membeli makanan orang Islam berarti membeli makanan saudara kita muslim, memberikan manfaat. Paling tidak kalau uangnya nggak dipakai bangun masjid misalnya, maka mustahil dia pakai untuk bangun tempat ibadah orang non muslim kalau dia muslim ya. Tapi kalau dia orang non muslim, wajar saja dia pakai bela agamanya, gitu kan. Jadi harusnya kita berpikir ke situ. Jadi saran saya, Allah alam, tinggalkan makanan itu. Kapasitas perut kita cuma 1-2 piring, masih bisa cari rumah makan yang lain, gitu kan. Lain kalau memang perut kita kapasitasnya 10 piring, 20 piring, Allah buat begitu dan yang disiapkan hanya 2 piring dan kita akan mati kalau tidak makan 8 piring tersisa, itu lain. Tapi kalau kecil kapasitasnya, bisa beli makanan yang sudah jelas halal. Dan alhamdulillah di Indonesia MUI kita juga punya suara untuk mengumandangkan produk yang halal, maka nikmatin yang halal saja. Ya, cukup dengan itu. Saran saya tinggalkan. Allahu a'lam.